Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, ikhlas. Aku telah berwudu kebenarannya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat Allah persis sangat sayang seperti kepada caramu hambanya, sholat. melebihi kasih sayang Apa ibu kata Nabi? kepada anaknya. Qad Ya, ghafarallahu. sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada Allah ibu telah itu sangat sayang ampuni pada dosa-dosa. anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Turu TV sudah. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini kita semua bisa berkumpul di halaman Expo PRJ Kemayoran ini dalam keadaan sehat. Dan juga tentunya kita selalu bersyukur bahwa dengan adanya kajian-kajian seperti ini ataupun seminar seperti ini, kita insya Allah nanti akan bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah, terlimpah kepada uswah kita, qudwah kita, yaitu beliau Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa berittiba kepada beliau dengan baik sampai hari akhir nanti. Yang ketiga kalinya kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustadz Fahrudin Nu'man LC yang telah hadir di tengah-tengah kita sesuai dengan undangan kami dari panitia ASSI. Alhamdulillah ya, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah nanti akan memberikan materi sesuai dengan yang ada di tema. Yang berikutnya adalah kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di kegiatan acara kajian membentuk generasi Rabbani ini, yang mudah-mudahan nanti bisa mengambil faidah, mengambil manfaat dari materi yang disampaikan oleh Ustadz Fahrudin Nu'man LC nanti, insya Allah. Dan kami sebagai moderator, nama saya Joko Santoso. Kami diamanai dari tim ASSI, Expo ASSI ini untuk sebagai PIC, penanggung jawab kegiatan seminar dan kajian di Expo ASSI kali ini. Dan juga kami sekaligus sebagai moderator insya Allah untuk kegiatan ini dimulai pukul 9.30 sampai dengan pukul 11.00. Nah, adapun nanti sesi pertama adalah 1 jam atau pukul 9.30 sampai pukul 10.30 atau 1 jam. Itu kita mendengarkan pemaparan dari Ustadz ya. Setelah itu ada jeda 30 menit ya, kurang lebih 30 menit untuk sesi tanya jawab. Jadi materi 1 jam, sesi tanya jawab 1 jam atau 30 menit. Dan juga nanti ada kesimpulan dari beliau, dari Ustadz terakhir ya. Kami harapkan nanti Bapak Ibu bisa berpartisipasi untuk bertanya ya. Insya Allah nanti kami akan sediakan door prize untuk para penanya, insya Allah 5 penanya insya Allah ya. Mungkin itu saja kami pemaparan dari moderator. Waktu kami persilahkan kepada Ustadz. Fadhil Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bi hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, para pengunjung Expo pameran
sekolah dan pesantren seluruh Indonesia yang insya Allah semoga dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lagi senang apa lagi sedih nih? Hah? Lagi senang ya? Banyak pilihan sekolah ya? Dan bingung kebanyakan ya? Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di pagi hari ini kita dikumpulkan di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah, di acara yang juga insya Allah penuh berkah. Ya kita apresiasi ya acara yang manfaat ini. Ya semuanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena tujuan utama kita datang ke sini adalah salah satunya mengamalkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Dan itu tujuan utama kita ya. Apa kata Allah? Hai orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadilah jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Subhanallah, ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar kita menjaga diri kita dan keluarga kita. Keluarga kita di sini siapa? Hah? Naam. Ibnu Umar radhiyallahu an ketika mentafsirkan ayat ini kata beliau, "Adib ibnak." Didik anakmu. Ya. Berikanlah pendidikan kepada anakmu, fa innaka mas'ulun anhu madza adabtahu madza 'allamtahu. Karena kalian nanti akan dimintakan pertanggungjawaban apa yang telah kalian ajarkan kepada mereka dan apa yang telah kalian didikan kepada mereka. Subhanallah. Kalau kita belajar bab nikah semangat Pak ya. Bab nikah apalagi bab poligami, gimana? Hah? Bapak-bapak kalau belajar bab poligami semangat enggak? Oh, semangat. Ya? Wah, semangat gitu ya. Ibu-ibunya aja yang kabur. Tapi subhanallah, ketahuilah bahwasanya di balik itu semua ada tanggung jawab. Ya. Plus juga kebutuhan. Tanggung jawab plus kebutuhan. Tanggung jawab apa Ustaz? Tanggung jawab pendidikan anak kita. Bagaimana muncul dari rumah tangga kita aula dan salihah, anak-anak yang saleh. Ya. Yang menyejukkan pandangan kita, qurrata a'yun. Dan kebutuhan. Pak Bu, umur bapak-bapak berapa nih kira-kira nanti? Ibu-ibu umurnya berapa nanti kira-kira? Ya, paling banter 60, 70 ya kan? Ya. Punya usaha, siapa yang melanjutkan usaha kita? Mungkin anak-anak kita. Betul. Punya pesantren, siapa yang melanjutinnya? Mungkin anak-anak kita. Nah, urusan dunia dilanjutkan oleh keturunan kita. Ya. Lalu Pak, ketika Bapak di kuburan, amal apa yang akan terus nyampe Pak? Ibu-ibu nanti kalau di kuburan amal apa yang terus nyampe? Nah, kata Nabi SAW, sedekahun jariyatun, sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, dan Masya Allah, awaladun salihun yad'u lahu. Ya, anak yang saleh yang senantiasa mendoakan ayah dan ibundanya. Allahu Akbar Pak. Bahkan kata para ulama, anak soleh itu, ya, tatkala tidak berdoa pun nyampe ibadahnya. Antum punya anak, antum wafat ya, anak antum soleh, dia tahajud, dia puasa, dia taat kepada Allah dan Rasulnya, Masya Allah, ditransfer pahala mereka kepada antum, karena ya anak-anak itu hasil kita dahulu, min kasbikum kata Nabi SAW. Maka ma'asyarul muslimin, ya, mendidik anak kewajiban dan kebutuhan. Mendidik anak kewajiban dan kebutuhan. Maka jangan sampai maaf ya. Ya Allah, sekarang fenomena di akhir zaman ini banyak anak yang bahkan mencelakakan orang tua.
membuat malu orang tuanya, sampah di masyarakat. Betul tidak? Ada nggak? Ada tidak? Ya. Bahkan tidak sedikit anak yang membunuh orang tuanya. Na'udzubillah. Pak, judul kenapa nih Pak? Jawabannya Pak? Kenapa? Ya, kenapa terjadi seperti itu? Jawabannya cuma satu. Jawabannya karena anaknya jahil bodoh. Betul nggak? Nah, andai kata dia berilmu, Masya Allah. Oleh karena itu, alhamdulillah, ya, semoga Expo ini menjadi ajang, awas, ya, bagi kita untuk mencari tempat pendidikan anak-anak kita. Nah, tema kita di hari ini, temanya cukup panjang, tapi dikasih waktu 1 jam ya, setengah jam lagi nih. Baik, ya, senyampainya aja ya. Senyampainya aja. Kalau nggak nyampe nanti antum datang ke Pandeglang, nanti anda jelaskan sisanya. Baik, subhanallah, ma'asyiral muslimin. Tema kita membentuk atau mencetak generasi Rabbani. Masya Allah. Ya. Karena manusia itu beregenerasi, sebagaimana kita beregenerasi. Maka ada satu istilah. Ya, lihat dalam surat apa nih? Surat Al-Imran ayat 79. Allah katakan walakin kunu rabbaniyin. Jadilah kalian orang-orang rabbani. Kunu rabbaniyin. Bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ya, disebabkan kalian selalu mengajarkan kitab atau mempelajarinya. Ya, maka kalimat rabbani atau generasi rabbani. Pernah dengar Pak? Kalimat robbani, pernah dengar nggak? Bukan travel tapi ada travel robbani juga. Kalimat robbani ini, ya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surat Al-Imran. Kunu robbani. Jadilah kalian generasi robbani. Insyaallah. Ya, ada yang tahu sebelum saya buka nih? Ada yang tahu nggak? Nanti kasih hadiah nih, 1 botol aqua. Apa generasi robbani Pak? Oke lah ya. Naam, Al-Imam Ibnu Abbas menerjemahkan generasi Rabbani, kata beliau, kunu rabbaniyin ulama fuqaha. Generasi yang bijak, ya, berakal, bijak, dan memahami agama. Oh, itu. Itu kata siapa? Ibnu Abbas. Generasi Rabbani, generasi yang bijak. Walaqad ataina Luqmanal hikmah, itu gelarnya Luqman, hikmah, bijak. Ya. Wa fuqaha, dan paham agama. Tidak bodoh. Ya. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, Pak Bu, lihat. Jelas enggak sini? Jelas ya? Jelas, baik. Bu, kita terjemahkan dulu kata robbani. Kata beliau, kalimat robbaniin antara diambil dari 2 kata. Antara dari kata Rabb, apa Rabb itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb. Ya. Apa itu Ustaz? Nah, kalimat Rabbani disandarkan kepada Rabb. Baik, oke, kita terjemahnya saja nih. Ya. Kalimat Rabbani dari jamak dari kata Rabban. Ya, yaitu nisbah disandarkan satu kepada Rabb. Rabb itu artinya Allah, yang artinya adalah generasi yang banyak ibadahnya kepada Allah dan dalam ilmunya. Masya Allah Pak. Generasi yang ibadahnya taat, ilmunya pun sangat dalam. Atau Rabban. Kalimat Rabban, apa itu? Generasi yang Masya Allah mengurus urusan manusia sehingga bisa memperbaiki urusan saudaranya. Maksudnya di sini berarti, Pak Bu, generasi Rabbani, generasi yang masalah ibadahnya mantap, ilmunya kuat, dia pun senantiasa mengurus urusan manusia. Tidak mementingkan diri sendiri. Ini generasi Rabbani. Nanti slide ini saya akan hadiahkan ke panitia. Yang mau nanti silakan diambil ya. Baik. Ma'asyiral muslimin, Al-Imam At-Tabrani juga nih. Kata beliau, Ar-Rabbaniyun, Rabbani itu siapa? Hum imadun nas.
Mereka adalah tulang punggung manusia. Oh, generasi yang menjadi andalan, menjadi sandaran dalam urusan apa? Fil fikhi wal ilmi wa umurid dini wa dunya. Oh, Masya Allah. Generasi yang menjadi andalan dalam urusan fikih, ya, pemahaman agama, ilmu, dan urusan dunia dan urusan apa? Urusan din, agama dan dunia. Itulah makna generasi Rabbani. Baik. Oke. Kita sebutkan aja ya ciri-cirinya. Ciri-ciri generasi Rabbani, Pak. Ya. Sebelum kita lanjutkan, Pak, Bu, kita bahas ini, ya, image-nya jangan langsung ke anak kita ya. Hah? Karena kita pun dituntut menjadi apa? Generasi Rabbani. Bapak ini, antum ini ayah dan bunda ya. Tapi antum sendiri termasuk juga anak. Anak dari abah antum dulu. Maka antum pun diharapkan menjadi generasi yang sama. Ya. Maka subhanallah, semoga kita dan keturunan kita menjadi generasi Rabbani. Insya Allah. Baik. Masa muslimin Allah. Yang pertama, kita aja ya. Baca aja nih ya. Sudah ada tuh. Pertama, Masya Allah, generasi yang senantiasa tegar, semangat di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Berdiri di atas tauhid dan kokoh dan tidak terjerumus kepada kesyirikan. Satu tubuh. Generasi yang memiliki kekuatan cinta dan takut kepada Allah, lurus tauhidnya, tidak syirik, tidak Yahudi, tidak Nasrani, tidak Kristen. Kalau minta tidak ke kuburannya. Gak tawakal sama jin, la. Generasi yang tauhidnya lurus, Pak. Satu. Yang kedua, Masya Allah, senantiasa istiqomah di atas sunnah. Ya? Sunnah yang sahih, maksudnya sunnah siapa? Tuntunan Rasulullah. Dengan menjadikan Rasulullah kemudian para salafus saleh, para sahabat sebagai imam dan tauladan yang mereka ikuti. Masya Allah. Generasi pengikut setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iyalah, ya, karena tidak ada tauladan yang paling baik bagi kita kecuali siapa? Kecuali siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, generasi yang Masya Allah senantiasa menjunjung tinggi ilmu dan amal, serta semangat melakukan ketaatan dan menjauhkan diri dari maksiat. Ibu ya, bukan generasi bodoh, bukan generasi alay. Tahu alay enggak? Tahu alay? Alay bin Jablay gitu ya. Na'udzubillah. La. Generasi yang Masya Allah, dia di atas ilmu dan amal. Jangan tanya sholat subuhnya, Pak. Jam 3 sudah bangun dia. Ya. Jangan tanya Ramadannya, Pak. Senin Kemis gak pernah ditinggalkan. Jangan tanya zakatnya. Infak setiap hari. Allah. Generasi yang jauh dari maksiat. Jangan tanya yang makruh, yang haram, yang makruh dia tinggalkan. Ya, coba ini, subhanallah, sedikit sekali generasi ini seperti ini di akhir zaman. Lanjut, generasi yang semangat menebarkan ajaran Islam. Oh, Masya Allah. Menasihati serta mendakwahi kaum muslimin, juga menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, di atas ilmu dengan cara yang benar. Oh, ternyata dia pun pecundang, ya. Dia pun mujahid, dia pun da'i. Dia pun risih ketika melihat saudaranya di atas keburukan. Akhirnya dia pun dakwahkan kebaikan kepada saudaranya. Kepada orang tuanya, kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada kaum muslimin. Oh, inilah generasi Rabbani. Yang terakhir, lihat. Generasi yang menyejukkan pandangan. Kenapa? Senantiasa menjunjung tinggi kemuliaan akhlak. Ya, keluhuran adab. Bersih jiwanya, tidak ada akhlak buruk sehingga menjadi apa? Menjadi penyejuk mata, pelipur lala dan bagi yang memandangnya. Masya Allah, Pak. Senantiasa tersenyum, wajahnya ceria, ya, sama orang tuanya berbakti, betul? Sama tetangganya damai, ya, sama pemerintahnya tidak pernah melakukan hal-hal yang diharamkan. Masya Allah, generasi yang indah, akhlaknya mulia. Nah, inilah 5 kriteria generasi Rabbani. Maka saya katakan itulah generasi Rabbani, generasi yang saleh,
generasi harapan sepanjang masa, ya. Naam, mereka adalah benteng agama kita. Taruna bangsa. Bangsa kita butuh generasi seperti itu. Ya, lentera di tengah kegelapan manusia yang menjadi penyejuk pandangan bagi siapa? Bagi abah dan uminya. Allah, semoga kita mendapatkan generasi robbani. Kul amin. Masyaallah muslimin, harapan mendapatkan generasi robbani ini subhanallah dari semenjak dahulu. Lihat para nabi. Nih, Pak, Bu, para nabi. Mereka berharap mendapatkan generasi robbani. Lihat kata Allah ketika Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kami keturunan yang soleh, ya Allah. Masya Allah. Naam. Ya, keturunan yang baik, keturunan yang soleh. Ya, di doa Ibrahim. Boleh nggak dipakai nih doa Ibrahim? Boleh? Boleh? Ambillah. Rabbi habli minas, ya Allah, anugerahkanlah anak yang soleh. Fabasyarnahu bi gulamin halim. Maka kami berikan Ibrahim gulam, yaitu anak yang sangat sabar. Itu siapa namanya? Ismail, ya. Nabi Zakaria juga berdoa. Lihat apa doa Zakaria. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah kepada kami generasi yang thayyib. Ya, generasi yang baik, anak-anak yang baik, ya Allah. Ya, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Minta, Pak. Ini Zakaria, Pak. Sudahlah. Ini doa kita nih, ya. Ini doa antum bukan nih? Ini doa kita nih, orang-orang soleh. Abah-abah yang soleh senantiasa berdoa, berharap muncul dari keluarga di generasi robbani. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Oh, itu kita diajarin doa sama Allah SWT. Ya, dalam surat Al-Furqan ayat 74 Allah katakan, ya Allah Rabbana, ya Allah, ya hablana min azwajina, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan-keturunan yang menyejukkan pandangan. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam, contoh pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kita baca doa itu. Coba ulangi doanya gimana? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, maka itulah harapan para nabi dan harapan ibadur rahman, orang-orang soleh, ingin setelahnya ada generasi yang soleh. Baik. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang cepet-cepet aja nih, Pak, ya. Kita baca aja udah. Pertanyaan Ibu, kira-kira Bu, Pak, munculnya generasi robbani ini atau generasi yang soleh ini, simsalabin abrakadabra, apakah muncul begitu saja, tidak ada usaha? Lah, ya, mencetak generasi robbani, ada usaha, ada faktor-faktor. Oleh karena itu di sini saya katakan, bagaimana caranya Ustaz mencetak generasi robbani? Maka saya katakan minimal ada 5 faktor. Ya, 5 faktor yang bisa menunjang menciptakan generasi robbani. Berapa faktor? 5 ya. Nanti terakhir saya tanya, yang bisa jawab saya kasih. Kasih apa? Kasih hadiah ya. Baik, 5 faktor mencetak generasi robbani. Apa aja Ustaz? Naam. 1. Pak. Pertama, al-walidan as-salihan. Faktor yang paling pertama, orang tuanya dulu harus saleh. Orang tuanya yang saleh. Al-walidan as-salihan. Kedua, orang tua yang saleh. Jadi Pak, Bu, ya nantilah kita jelaskan. Yang kedua, al-bi'ah as-salihah. Yaitu lingkungan yang baik. Generasi kita di lingkungan yang baik. Baik, lingkungan ini sangat berpengaruh. Yang ketiga, al-ilmu sahih. Generasi kita dicekoki oleh kita, dididik dengan ilmu yang benar.
Ya. Ya. Diberikanlah kita ilmu yang sahih. Kemudian yang keempat, al-muallim ar-rabbani. Guru yang rabbani. Guru yang baik, guru yang ahlus sunnah. Ya. Jangan sampai nanti Pak nyari pesantren, waduh, keluar pesantren dia pakai jimat. Ada enggak? Oh, ada enggak? Ada. Kenapa? Ya gurunya ngajarin jimat. Iya. Keluar pesantren bawa bom, ada enggak? Ada. Oh, gurunya suka ngebom. Hati-hati. Yang terakhir, Pak. Ini tanggung jawab antum nih, Pak. Tanggung jawab kita semuanya. Al-aklul halal. Berikan kepada anak antum makan yang halal. Minumannya, pakaiannya, berikan kepada mereka yang halal-halal. Ada berapa? Coba diulangi. Pertama apa? Ini ngantuk semua nih guys. Yang pertama apa? Naam, orang tua yang saleh. Oh, andanya harus saleh. Yang kedua apa? Naam. Yang kedua, lingkungan yang baik. Lingkungan. Yang ketiga, naam, ilmu yang sahih. Harus diberikan ilmu. Bodoh gimana mau jadi robani? Ya. Yang keempat, apa? Naam. Yaitu guru yang sahih. Guru yang ahlus sunnah. Jangan guru yang menyesatkannya. Pak, Bu, dengarkan. Tidak ada kesesatan kecuali ada gurunya. Yang terakhir apa, Pak, Bu? Naam. Al-aklul halal. Kasih tuh anak. Cekokin tuh anak. Jangan hasil korupsi ya. Jangan hasil riba lah. Makanan yang halal. Inilah 5 faktor. Dah, selesai. Selesai kajian. Dah. Cukup? Cukup tidak? Lanjut. Masih ada waktu? Oh, masih. Sampai 10:30. Ya Allah, semoga cukup deh ya. Pokoknya nggak cukup, nah itu tuh Pak. 5 itu dah. Saya kira sudah cukup dipahami, tapi insya Allah kita jelaskan sesuai dengan waktunya ya. Baik Pak. Yang pertama, al-walidan as-salihan. Naam. Kesolehan kedua orang tua memiliki pengaruh besar terhadap kesolehan keturunannya, dan mereka adalah bagai madrasah pertama. Ya kan? Anak kita ini lahir, Pak. Sebelum PAUD apa? Sebelum TK, sebelum PAUD, jadi gandungan antum. Maka orang tua madrasah pertama. Sebaliknya, keburukan orang tua akan berdampak besar terhadap buruknya keturunan. Maka mereka lah penentu pertama setelah Allah atas kebaikan dan keburukan generasi mereka. Kemudian, kedua orang tua yang saleh, Masya Allah, semoga yang di sini saleh semuanya nih. Ternyata namanya si soleh. Kedua orang tua yang saleh dapat dipastikan akan membangun rumah tangga di atas kesolehan. Sehingga dari rumah tersebut muncul generasi-generasi yang saleh. Kemudian, kedua orang tua yang saleh pasti, mau tidak mau, akan mendoakan keturunannya menjadi saleh. Minimal mendoakan doa tadi. Rabbana hablana min azwajina dan seterusnya. Ya. Lihat tuh Pak, ada cerita di dalam Al-Quran. Ketika, apa itu? Siapa namanya? Khidir. Ya. Nabi Musa dengan Nabi Khidir berkelana. Lalu di antara ceritanya mereka lihat kata Allah, wa amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun rumah itu adalah milik 2 seorang yatim. Kita terjemahkannya. Ya. Adapun dinding rumah itu milik 2 anak yatim di kota itu, dan wa kana tahtahu kanzul lahuma, di bawah mereka ada harta benda simpanan bagi mereka, sedang ayahnya adalah orang yang soleh. Bu, Pak, Allah yang menyebutkan kalimat ini. Sedangkan ayahnya, kedua orang tuanya adalah orang soleh. Apa kata Ibnu Katsir? Ketika mentafsirkan ayat ini, lihat kata Ibnu Katsir. Hadhil ayat. Ayat ini dalilun anna salaha ahadin, bahwasanya kesolehan seseorang itu sangat berpengaruh kepada kesolehan keturunannya di dunia dan akhirat. Jangan mimpi ya, pengen generasi soleh, entenya toleh bin tolol. Nak, ke masjid sana nak, ke masjid.
dianya ngerokok aja di rumah gini, Pak. Ada nggak? Ada. Nah, saudara berjilbab, dianya keluar nggak pakai jilbab. Na'udzubillah. Pak, bahkan orang tua itu contoh pertama. Ya? Ibu-ibu jelas nggak ini? Lihat kata Nabi SAW, Pak. Kata Nabi, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada yang terlahir kecuali terlahir dalam keadaan suci, Pak Abawah. Maka kedua orang tuanya lah, abah dan uminya lah, yuhawidani yang menjadi dia Yahudi, Nasrani, menjadi ahli bid'ah, menjadi kuburiyun, menjadi alay, menjadi jablay kali, ya. Menjadi pemusik, menjadi tukang nari, ya bapaknya sama ibunya. Benar nggak? Bu, Pak, kalau bapaknya suka goyang, anaknya goyang juga nggak? Goyang juga. Bapaknya suka gapleh, anaknya gimana? Nggak jauh. Bapaknya dulu, ibunya. Makanya jangan mimpi dulu ketemu generasi robani, entenya tidak robani. Maka orang tuanya harus soleh. Kita harus soleh. Ya, karena kita ini madrasah. Ya, naam, boleh kita lihat, Pak. Saya katakan di sini. Sampai untuk mencetak generasi robani itu sudah berpikir sebelum nikah. Berpikir sebelum nikah dalam rangka mencetak generasi robani. Lihat kata Nabi, takhayyaru linutfikum. Ya, mencari calon istri, calon yang solehah sebelum menikah. Lihat. Takhayyaru linutfikum. Apa kata Nabi SAW? Nih, carilah. Kata Nabi, hendaknya kalian mencari, memilih tempat untuk tempat yang baik untuk air mani kalian. Cari tempat yang baik untuk air mani kalian. Tempat air mani kalian. Maksudnya siapa nih? Rahim. Seorang ibu. Nikahilah wanita yang terjaga dan nikahikanlah mereka. Jadi hati-hati nih, Pak. Ya, jadi antum sudah memikir ingin punya generasi robani sebelum nikah. Dengan cara mencari wanita yang saleh. Dan ya nanti nih. Ya, makanya Rasulullah SAW katakan wanita itu dinikahi karena 4, kata Nabi, karena kecantikannya, hartanya, nasabnya, tapi yang paling terakhir karena agamanya. Lalu kata Nabi, fadbar, cari yang agamanya bagus. Kau akan beres urusan. Ya. Nah, sebaliknya juga nih, sebaliknya. Ibu-ibu, ya buat putrinya nih, antum buat putri antum. Apa kata Nabi? Ya carikan juga suami yang saleh. Lihat kata Nabi, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju. Bila ada datang kepada kalian, hai para wali, ya, seorang laki-laki yang melamar perwaliannya yang kalian ridhoi akhlak dan agamanya, nikahkanlah. Standarnya akhlak dan agamanya. Kalau kita, Bu, ada calon menantu, apa yang dilihat dulu? Pakai mobil apa ya? Lalu usahanya di mana dia? Berapa gajinya sebulan? Innalillah lah, Pak, Bu. Maaf, ini benar ya. Antum kalau ada calon menantu, tanya sholatnya di mana? Sholatnya di mana? Gimana dan di mana? Tuh kriteria pertama tuh, Pak. Sholatnya gimana dan di mana? Cek sholatnya dulu. Gimana sholatnya? Kalau sholatnya koprat, kapret, keprot gitu, atau bahkan sholatnya pun dilanggar, tahu dilanggar gak? Sholatnya nggak di masjid, tolak. Walaupun dia bawa hambur gini, ya apa? Lamborghini apa hambur gini? Walaupun dia bawa Mercedes, bawa apa? Tolak. Sayang, Pak, nggak ada manfaat. Kenapa? Karena berpikir nanti muncul cucu-cucu yang saleh. Maka ma'asyiral muslimin, kenapa orang tua harus soleh? 1, karena orang tua yang soleh akan mengemban amanah dan tanggung jawab berupa amanah keturunan yang Allah embankan kepada mereka dengan sebaik-baik. 1, orang tua yang soleh akan amanah dengan apa? Amanah keturunan ini. Yang kedua, orang tua yang soleh akan memberikan pendidikan yang terbaik. Ya, untuk kesolehan anaknya, serta memerintahkan dan memotivasi mereka untuk melakukan ketaatan. Ya, orang tua yang soleh akan nyarikan, lihat di expo di sini. Ya, cari mana nih pesantren yang baik? Ya, jangan asal-asalan. Lalu orang tua yang soleh akan memberikan atau menjadi kudwah. Karena orang yang tua yang soleh akan menjadi tauladan. Yalah, nggak mungkin dia
maksiat di depan anaknya. Gak mungkin abadan. Ya, bahkan mungkin ribut sama istri pun gak akan ya. Karena soleh. Ya akan berikan teladan. Kemudian orang tua yang soleh akan menjaga mereka dari hal-hal yang merusak jasmani dan rohani mereka. Orang tua yang soleh akan menjaga anaknya dari yang merusak jasmani dan rohani. Dan orang tua yang soleh senantiasa akan memohon terus kepada Allah untuk kebaikan anak-anaknya. Satu tuh Pak. Masih ada waktu? Ya. Pertama Pak. Jadi yang soleh siapa dulu? Ente-nya dulu, kitanya dulu harus soleh. Ya, karena kita ini cetakan. Maka pencetaknya baik, insya Allah akan muncul anak-anak yang baik. Lanjut. Yang kedua, al-bi'ah as-salih, lingkungan Pak. Aduh, saya bilang di sini, lingkungan itu sangat berpengaruh kepada karakter anak Pak. Dia adalah guru yang tak bernyawa. Lingkungannya sih, walaupun yang kita lihat nanti dalam lingkungan sebetulnya. Ya. Masa muslimin, lihat. Ada seorang ulama, namanya Syekh Atiyah. Dia mengatakan, Pak Bu, kata beliau, nih kita terjemahkan ya. Setiap anak, kata beliau, asalnya adalah lahir dalam keadaan fitrah. Yes. Apabila dia terus di atas fitrahnya, niscaya dia akan tumbuh di atas hidayah. Namun, di sana ada faktor-faktor yang merubahnya. Kalau tidak datang dari orang tuanya, faktor yang merubahnya itu, maka akan datang dari lingkungan masyarakatnya. Sehingga, ya bisa membelokkan dari jalan yang lurus dan tersesat, ya disebabkan masuknya pengaruh orang baru. Tapi muslimin, maaf ya, orang tuanya soleh, ibunya soleh, ya luar biasa, dijaga rumah tangganya. Pulang dia bersenandung nyanyi. Pulang dia ngajak smackdown sama anaknya. Kira-kira gimana? Lingkungan, Pak. Lingkungan. Ya, yang membuat dia berubah. Baik. Perhatikan. Pernah dengar nggak cerita ini nih, Pak? Pak, Bu, pernah dengar cerita ini nggak? Cerita di zaman Bani Israel ada orang yang pernah membunuh 99. Akhirnya jangkep jadi 100. Sebabnya apa coba? Naam, pindah lingkungan. Begitu solusinya. Lihat nih Pak. Ketika dia ingin tobat, maka dia dinasihati oleh seorang ulama yang sudah jadi begal nih. Dia sudah membunuh 100 orang. Dia sudah membunuh 100 orang. Maka ketika dia ingin tobat, dia dinasihati ini. Apa katanya? Lihat. Intalik ila hardi kada wa kada. Pergilah engkau ke negeri ini dan itu. Ya. Dan di sana terdapat orang-orang yang menyembah Allah yang soleh. Sembahlah Allah bersama mereka di sana. Dan jangan sekali-kali engkau kembali ke negerimu. Karena negerimu itu negeri yang buruk. Ternyata orang itu jadi begal tadi. Jadi pembunuh 100 orang. Disebabkan tinggal di lingkungan yang buruk. Saya kira ini sesuatu yang jelas ya Pak ya. Saya sering dapat SMS dari wali santri. Ustaz, kapan Ustaz? Liburan jangan lama-lama Ustaz. Nah, Ustaz kapan selesai liburan? Aduh, ini anak-anak udah kacau deh di kampung nih. Kacau deh di komplek nih. Betul. Luar biasa, Pak. Apalagi di zaman sekarang. Ya Allah, di depannya minibar. Di belakangnya bioskop. Di sampingnya gereja. Ya Allah. Betapa banyak rusak karena lingkungan. Oleh karena itu, ma'asal muslimin, lihat di sini penting. Lingkungan yang dimaksud adalah siapa? Sahabat. Makanya kata Nabi, dengarkan Pak. Nih, nasihat dan sampaikan nasihat ini kepada anak kita. Ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya akan seperti temannya. Fal yandur, cek and recheck Pak. Bapak nih tanggung jawab kita nih, cek and recheck siapa teman anak kita. Dia kemana nih? Lagi kemana nih? Bersama siapa? Cek. Jangan dibiarkan. Karena dia agamanya akan seperti temannya. Baik. Makanya tuh Pak, ya, awal lanjut aja lah, ya. Baik, lingkungan apa Ustaz yang harus dijaga, ibu-ibu, ikhwan? 1, ada 3 lingkungan yang harus dijaga untuk anak kita. 1, lingkungan keluarga, antum sendiri di rumah. Maaf ya, masih ada musik di rumah enggak? Masih ada maksiat di rumah tidak? Nah ini masalah. Rumah kita kondusif. Yang kedua, lingkungan masyarakat.
Makanya Pak, ada nasihat para ulama, ikhtiyarul jar qabla dar. Kata mereka, memilih calon tetangga sebelum memilih rumah. Ya, antum kalau mau nyari rumah di komplek atau di kampung tertentu, cek dulu lingkungannya gimana. Ya, jangan langsung beli rumah di situ ternyata ya Allah di sini lingkungan buruk. Lah, lingkungan masyarakat. Yang ketiga, lingkungan, dan ini yang kita garis bawahi di expose ini, lingkungan sekolah tempat belajar. Pak Bu, Masya Allah, di rumahnya baik, di masyarakatnya baik. Loh, kenapa dia tawuran? Pulang bawa pacar lagi. Kemudian dan sebagainya. Lingkungan sekolah. Oleh karena itu Pak, saya sarankan, walaupun di kota Mekah dan Madinah tidak ada pesantren, Pak. Tidak ada boarding school. Di Mekah, di Madinah nggak ada boarding school. Kenapa? Karena memang lingkungannya sudah pesantren. Ya, lingkungannya sudah pesantren. Masya Allah, tidak ada campur baur laki-laki wanita. Maaf ya, di sana itu tidak ada musik yang didengarkan. Tidak ada wanita yang membuka aurat. Lingkungannya sudah pesantren. Sementara di kita ini, Masya Allah, oleh karena itu di sini pentingnya boarding school, pentingnya pesantren, melingkungankan pendidikan anak-anak kita. Supaya higienis terjaga. Jangan sampai ya masuk sekolah ketemunya cewek-cewek. Bu, ada nggak sekolah campur laki-laki dan wanita? Ada nggak? Bukan ada, paling banyak. Ya, campur laki-laki dan wanita satu kelas. Ya Allah, bagaimana akan terjaga? Belum lagi kita tidak tahu bagaimana gurunya. Ini penting ya untuk anak kita. Cari kondisikan lingkungan yang baik di sekolah untuk anak-anak kita. Ya, Masya muslimin akumullah. Lanjut sedikit lagi ya. Yang ketiga, ilmu yang sahih. Ilmu yang benar, Pak. Ciri utama generasi Rabbani adalah ilmu. Karena ilmu merupakan asas pokok dalam rangka mencetak generasi Rabbani. Dan perubahan karakter seorang dan merubah karakter seorang dari buruk menjadi baik. Karena hanya dengan ilmu seseorang akan satu. Lihat. Ini Pak keutamaan ilmu nih Pak. Hanya dengan ilmu seseorang akan satu. Dia bisa mengenal Allah. Cinta dan takut kepada Allah. Yang kedua, dia bisa beribadah dengan baik dan semangat. Yalah, coba kalau nggak berilmu, ibadahnya akan buruk. Ya. Yang ketiga, dengan ilmu seseorang bisa mengetahui halal dan haram. Ya, kenapa ikhwan sekarang ini banyak yang tidak kenal halal haram, korupsi lah, riba lah, ya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak berilmu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, berilmu. Dengan ilmu seseorang bisa berakhlak mulia. Ya, bisa berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, ya, dalam perkataan maupun perbuatan. Yang kelima, bisa berdakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Pertanyaan, ilmu apa? Ilmu apa yang dimaksud? Apakah ilmu ya sembarangan lah? Nah, yang saya maksud di sini ilmu agama. Kata Hasan Al-Basri, kalau tidak ada ilmu agama, seseorang akan seperti hewan. Laulal ilmu lakana nasu kal bahari. Kalau tidak ada ilmu agama, seseorang akan seperti binatang. Oleh karena itu Pak Bu, menuntut ilmu itu ada dua. Menuntut ilmu yang mubah, boleh. Belajar fisika, kimia, kedokteran, mangga. Ya, tapi itu tidak wajib. Insya Allah Pak Bu, ada yang di sini bukan ahli kedokteran, ada nggak di sini? Banyak. Kira-kira masuk neraka nggak antum bukan jadi dokter? Nah, tidak ada hubungan. Itu ilmu mubah saja, boleh-boleh saja. Tapi ada ilmu wajib, ilmu agama. Dan ilmu agama wajib. Nah, lalu Ustaz, itu yang ngebom juga ilmunya agama Ustaz. Yang jadi Syiah yang melaknat sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dilaknat. Cucunguk Syiah juga belajar agama. Ustaz, Ahmadiyah juga belajar agama. Ahmadiyah sesat. Ya, Ustaz ISIS Khawarij juga belajar agama. Maka perlu kita garis bawahi ilmu agama yang mana nih? Ilmu agama yang dibangun di atas satu, Al-Quran, dua, Sunnah, tiga, pemahaman salafus saleh. Pemahaman salafus saleh, pemahaman para sahabat dahulu. Pemahaman yang baik. Ya, baik, inilah standar ilmu Pak. Ya, ini standar ilmu. Lihat nih.
Ya. Maaf. Ya. Oke, ini Nabi SAW mengatakan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah pahamkan dia agama. Bu, ikhwan, standar baik orang itu baik atau tidak, cek ilmunya. Cek pemahamannya terhadap agama. Maka ketika pemahaman kepada agamanya baik, maka dia akan baik. Maka kata Ibnu Qayyim, ilmu itu apa sih? Ilmu itu apa? Dengarkan kata Ibnu Qayyim. Ilmu adalah maqala Allah, yang dulu pernah diucapkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Wa qala rasuluhu, yang diucapkan oleh Rasulnya, yaitu Al-Hadis. Wa qala sahabatu, yang juga diucapkan oleh para sahabat, yaitu yang mereka memiliki kekuatan ilmu. Pak, saya ingin tanya, agama kita agama apa? Islam. Sumbernya dari mana? Allah dan Rasulnya. Melalui apa? Quran dan Sunnah. Baik, saya ingin tanya, ada enggak generasi yang sudah dijamin masuk surga setelah Rasul? Ada enggak? Ada tidak? Generasi yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasulnya. Ada tidak? Ada. Itu generasi sahabat. Nah, sahabat itu dulu pernah memahami dan mengamalkan agama dengan sempurna. Makanya kita ini sementara sumber agama kita dengan sahabat sama. Oleh karena itu kita dianjurkan oleh Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin. Pegang teguh tuntunanku, dalil Quran dan sunnah, dan tuntunan para sahabatku. Ya, kenapa Bu? Kenapa ada ISIS Bu? Kenapa ada Syiah Pak? Kenapa ada Ahmadiyah Pak? Mereka juga berdalil dengan Quran dan sunnah. Kenapa ada jamaah ini, jamaah itu, firqah ini, firqah itu? Kenapa? Mereka juga berdalil dengan Quran dan hadis. Tapi sayang pemahamannya salah. Oleh karena itu, maaf ya, sekarang ini Ahlus Sunnati wal Jamaah yang dimaksud adalah yang mengembalikan pemahamannya kepada generasi terdahulu salafus saleh dengan istilah yang dikenal dengan manhaj salaf. Manhajus salaf, ya, itulah agama yang benar. Lanjut aja dulu. Baik. 6. Ya, lihat Pak, di atas pondasi ilmu itulah Nabi berubah peradaban jahiliyah. Bu Pak, tahu kenal Abu Bakar enggak? Wih, kenal Umar enggak? Kenal Ibnu Mas'ud enggak? Oh, semuanya itu penjahat dulunya. Ya, kalau ada kuesioner, siapa manusia terjahat di zaman Nabi sebelum di zaman jahiliyah? Sahabat manusia terjahat sebelum Nabi. Apa di zaman Nabi? Di zaman jahiliyah. Sebelum mereka masuk Islam, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab manusia terjahat, makanya Nabi pernah berdoa, ya Allah, jayakan Islam dengan Umar. Akhirnya Umar masuk Islam. Menjadi manusia the best. Dengan apa merubah peradaban jahiliyah itu? Lihat kata Allah. Nih, Allah merubah peradaban jahiliyah itu. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang telah mengutus kepada orang-orang jahil itu seorang rasul, ya, minhum yatlu alaihim ayatihi. Rasul ini membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mensucikan mereka, wa yu'allimumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan sunnah. Ilmu Pak, yang merubah Abu Bakar Siddiq ilmu, yang merubah Umar ilmu, yang merubah Abu Sufyan ilmu, yang merubah Abbas ilmu, semuanya ilmu. Dirubah oleh Nabi SAW peradaban mereka dengan yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dikeluarkan oleh Nabi dari kegelapan menuju cahaya Allah SWT. Makanya ma'asal muslimin, lu dengarkan, taraktu fikum amrayni. Aku tinggalkan, aku wariskan buat kalian nih ya, 2 perkara, lan tadillu, tidak akan sesat. Ma'in tamassakum bima, selama kalian mau berpegang teguh dengan kedua perkara ini. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnah. Oleh karena itu nih, jangan sampai kita asal-asalan beragama. Ya, apalagi Anda orang-orang kota nih, orang desa juga harus cerdas. Ya, ketika Anda menuntut ilmu agama, pastikan dulu yang dituntut itu berdasarkan dalil Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf saleh. Ketika antum diajarkan sebuah ibadah dalam agama, pastikan dulu ibadah ini ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya di atas ilmu. Baik. Oke, lanjut saja. Lihat kata Nabi Pak, ini di akhir zaman nih Pak. Kata Nabi di akhir zaman nih, man ya'is minkum, siapa yang panjang umur di antara kalian, saya ikhtilafan katsira,
kalian akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Alaikum bisunnati. Siapa yang hidup di akhir zaman akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada tuntunanku dan tuntunan para sahabatku. Oke. Masya muslimin Allah. Yang boleh masih dikit lagi boleh? Baik. Maaf nih Pak, ini bikinnya 1 tahun dibuat 1 jam. Ya. Yang keempat, mu'allim rabbani. Yes, Pak. Ilmunya si Quran, sunnah, hadis. Tapi kenapa ngebom? Karena gurunya ISIS, Pak. Ya. Kenapa jadi Ahmadiyah? Ya gurunya Ahmadiyah, Pak. Kenapa jadi Syiah? Ya gurunya Syiah, belajarnya di KUM. Ya. Keluar pesantren malah dia apa? Bawa golok, ambil golok, lalu dia bacok-bacokin ke badannya, nggak ada apa-apa. Punya ilmu kebal dia dari pesantren. Karena gurunya dukun. Keluar pesantren bawa jimat, bawa pak. Tidak sedikit hari ini keluar pesantren, ngajak masyarakat minta di kuburan. Keliling Banten, keliling Madura, keliling mana lagi tuh? Keliling Cirebon. Subhanallah, kenapa? Kok keluar pesantren malah sesat? Kenapa? Keluar sekolah malah sesat. Keluar sekolah malah jadi alay. Ada nggak? Tawuran. Masya Allah Pak, sekarang nih. Barometer atau lihat. Lulusan Indonesia, hasil akhirnya coret-coret baju. Hasil akhirnya pikok, rambut. Ngetrek. Hasil akhirnya tuh Pak. Ya kenapa? Salah satu faktornya mu'allim rabbani. Guru merupakan tulang punggung tegaknya tarbiyah dalam Islam. Karena menuntut ilmu dalam Islam dibangun di atas manhaj talaqi. Harus berguru, Pak. Tapi gurunya jangan sampai salah. Guru memiliki tanggung jawab besar. Nanti lanjut saja. Ya, karena waktu. Pak, jangan Jangan merasa rendah kalau jadi guru. Dengarkan nih. Kalau bisa antum jadi guru, Pak. Dengarkan nih hadis. Lihat kata Allah, innallaha malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya dan seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, bahkan semut yang ada di lubangnya dan juga yaitu ikan yang ada di lautnya mendoakan para pengajar kebaikan. Jadi kalaupun guru itu biasanya katanya gajinya surat Al-Ikhlas ya, Bu. Yalah, guru itu gajinya surat Al-Ikhlas. Tapi insya Allah pahalanya besar. Apa karakter guru Rabbani? 1. Karakter guru Rabbani 1 memiliki keikhlasan. Ya Pak ya. Betul-betul dia mendidik karena Allah. Ingin memperbaiki anak didiknya. Bu, Pak, yang ada sekarang guru ribut. Kenapa ribut? 1 ribut awal bulan. Ya, ribut awal bulan. Yang kedua, ya Allah saling dengki urusan. Lalu demo tentang apa nih? Di otaknya duit. Semangatnya di awal bulan. Kalau tengah akhir melemes dia. Ikhlas. Yang kedua memiliki kekuatan takwa dan ibadah, Bu. Cari guru yang soleh. Gimana mau mentransfer kesolehan uang gurunya nggak soleh? Ya, makanya sebenarnya nanti akan ada cerita nih. Memiliki akidah yang sahih. Cari guru yang akidahnya baik. Jangan sampai gurunya, Pak, nyembelih di kuburan. Gurunya malah percaya dengan jimat, dengan wafak. Gurunya suka teriak-teriak dengan orang yang sudah meninggal. Ya, nyembelih untuk Neng Nyi Roro Kidul. Gurunya sesat. Akidahnya yang baik. Gurunya mengkafirkan saudaranya. Udah mengkafirkan saudaranya sebagainya. Cari guru yang akidahnya baik. Kemudian, memiliki kekuatan ilmu. Iyalah, masa guru bodoh. Cari guru yang cerdas. Untuk anak kita. Makanya nyari pesantren, cek dulu gurunya lulusan mana nih. Dari mana lulusnya? Gurunya. Penting ini, Pak. Minimal tahu lulusannya. Walaupun kadang-kadang lulusan Madinah juga atau lulusan itu pun aja banyak yang enggak. Misalkan ya. Tapi minimal cek gurunya di mananya. Maka dia memiliki kekuatan ilmu. Ya, berdasarkan Quran, Sunnah dan para salafus saleh. Kemudian lihat memiliki, dan ini penting juga, Pak. Dan antum kalau jadi guru juga penting nih, yaitu memiliki kemuliaan akhlak dan keluhuran budi pekerti. Pak, Bu, saya sering bilang sama guru-guru di pesantren, kalau antum jadi guru, lalu antum lewat ke tengah santri pada lari, ente bukan guru.
Ada yang jadi guru sini? Antum jadi guru di pesantren? Antum lewat, santri lari. Ada Ustaz, brrr, gitu. Ente bukan guru, polisi. Ditakutin santri. Guru ini apa? Ketika lewat, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pada berkerumun, pada bertanya agama. Masya Allah, kenapa? Karena gurunya tersenyum. Karena gurunya murah hati, rendah diri. Karena gurunya merangkul. Assalamualaikum, mengucapkan salam. Adapun gurunya seperti apa? Panglima perang gitu, diktator. Bentar-bentar, nyemprot, bentar-bentar, melotot, bentar-bentar, marah, onjok. Ini bukan guru. Cari guru yang akhlaknya mulia. Lihat, guru di atas guru adalah Muhammad SAW. Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka itu kriteria guru. Ya Pak ya? Ini Ibu ada kabar yang tidak enak di akhir zaman. Ya Pak, nih. Di akhir zaman bukan nggak ada guru. Dengarkan. Di kata Nabi. Fahal ba'da dalikal khair min syarr? Apakah setelah keburukan ini kebaikan ada keburukan? Kata Nabi, iya. Nanti di akhir zaman ada keburukan. Apa itu? Du'atun. Akan muncul guru-guru. Da'i-da'i. Yad'una ila abwabi jahannam. Yang mengajak manusia ke pintu neraka jahannam. Siapa yang mengikutinya, maka menjerumuskannya. Oleh karena itu Pak, lihat nasihat para ulama nih. Kata Abdullah bin Sirin, inna hadal ilma dinun. Pak, ilmu ini bakal agama kalian. Yalah, ilmu ini bakal agama kita. Ilmunya baik, agamanya baik. Kenapa ibu dulu kalau mau sholat, usolli. Kenapa? Karena itu ilmu ibu dulu. Benar nggak? Betul nggak? Dulu kalau mau sholat, usolli. Kenapa? Ya emang ilmunya itu. Ya agamanya begitu. Ya? Maka ilmu ini bakal agama kalian. Tang dulu, cek and recheck dulu. Aman ta'khuduna dinakum. Dari mana kalian mau mengambil bakal agama kalian ini? Siapa guru kalian? Maka kata mereka, kalau kami melihat ahlu sunnah, maka kami ambil ilmunya. Tapi kalau kami melihat ahli bid'ah, kami tidak mengambil ilmu dari mereka. Ya, makanya Abu Aliyah lihat Pak, lihat kesolehannya. Kata Abu Aliyah lihat, kami kalau mau mengambil ilmu dari guru kami cek dulu sholat dia. Kami cek dulu sholat guru kami. Kalau sholatnya bagus, rajin, ya bahkan jangan ulang wajibnya, yang sunnahnya dia lakukan, maka kami ambil ilmu dari dia. Cari guru yang soleh. Ya, karena guru itu digugu dan ditiru. Lanjut. Imam Malik mengatakan, inna hadal ilmu lahmuka wa damuka. Kata Ibnu apa? Kata beliau, ilmu ini adalah daging dan darah kalian dan akan ditanya di hari kiamat. Maka hendaknya kalian melihat dari mana mengambilnya. Pak, ente jadi ISIS yang salah ente juga. Ngapain berguru sama ISIS? Antum jadi Syiah yang antum yang salah. Ngapain belajar sama Syiah? Ayo. Gurunya Syiah, jadi Syiah. Antum jadi Ahmadiyah, antum yang salah. Kenapa jadi begini? Antum jadi Sufi, nyembah kuburan, Ustaz. Ya, kenapa? Antum yang salah. Kenapa berguru kepada mereka? Karena guru itu digugu dan ditiru. Nah, yang terakhir, ini kajian super cepat nih, Pak. Karena saya dituntut waktu. Oh, Pak, Bu. Semoga Allah jaga harta kita ya. Jaga makanan kita di rumah. Pak, mau memunculkan generasi robani, cek makanan mereka. Makanan dan minuman memiliki pengaruh yang besar pada jiwa seorang hamba. Dengarkan nih, Pak. At-Tasturi mengatakan. Lihat kata Imam At-Tasturi. Man akala halalan. Siapa yang makanannya senantiasa halal. Atau Allah, pasti dia taat sama Allah, mau tidak mau. Siapa yang makanannya haram, maka dia akan maksiat, mau tidak mau. Ya, Pak? Ya? Punten ya Pak ya? Kita saksikan banyak orang, maaf ya, semoga Allah jaga kita nih. Makanannya haram terus. Pak, suruh sholat aja susah. Suruh ngaji aja susah. Suruh berjilbab aja susah. Jangan sholat 5 waktu. Jangan tahajud. Sholat 5 waktu aja susah. Termasuk Pak punten ya. Maaf ya. Para ulama dulu. Kalau mereka tidak bangun malam. Mereka menangis. Dan mereka cek makanan mereka. Kalau mereka tidak bangun malam. Mereka biasa bangun malam. Satu saat mereka tidak bangun malam. Mereka cek makanan mereka. Barangkali ada makanan haram. Karena makanan haram itu membuat lemas badan, tidak semangat ibadah.
Bagaimana mau jadi generasi robani? Wong makannya dikasih hasil korupsi terus, hasil riba terus, ya hasil makanan haram, hasil mencuri. Nah, maka ikhwan hati-hati dengan makan diet. Kata Ibnu Qayyim, wa kadzalika aklul haram. Makanan haram itu yubtilu quwwatahu wa yudhifuha, bisa melemahkan kekuatan jiwa. Apa ini termasuk buat kita lah, bukan anak kita saja. Ya, kalau makanan haram tidak membuat beretos, tidak membuat bergerak untuk ya menjadi manusia baik. Nah, coba antara makanan dan setan. Oh iya lu. Antara makanan dan setan, Pak, antara dua. Antum makan halal atau ngikuti setan. Lihat kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai orang yang beriman, makanlah yang di bumi ini yang halal dan thayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ngikuti jejak setan. Makanya abah kita dulu, Pak, abah kita di mana? Di surga, suruh makan semua. Kata Allah, jangan nih yang ini jangan dimakan nih. Si akang setan ganggu Adam ketika di surga, benar nggak? Akhirnya dimakan tuh Pak yang haram tuh Pak. Akhirnya ya gara-gara Adam makan buah itu Pak, kita di dunia nih sekarang. Coba Adam dulu nggak makan buah itu, di mana kita nih? Di surga. Gara-gara makan haram tuh, akhirnya diusir ke dunia, benar nggak? Iya, gara-gara makan haram. Baik. Masya muslimin kumullah, lihat Pak, makanan haram juga menghalangi ibadah kita. Antum tahu cerita? Cerita ini kata Nabi summa dzakara rajula yutilu safar. Ada seseorang yang dia Masya Allah sedang di perjalanan Pak tuh. Perjalanan jauh, sudah kusut dan rambutnya berdebu, kusut wajahnya. Lalu dia pun mengangkat tangan begini berdoa di jalannya. Ya Rabb, ya Rabb. Dia berdoa kepada Allah di perjalanannya. Tapi kata Nabi gimana mau diijabah? Makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram. Jadi makanan haram juga bisa menghalangi doa antum. Ibadah antum tuh Pak tergantung Pak. Sholat, tadi sujud, tapi tenaganya hasil minum haram. Tenaganya hasil makan haram. Hati-hati. Ya, apalagi untuk anak kita. Makanya pilihkan bagi anak kita harta terhalal. Agar mereka menjadi generasi robbani. Ya, Pak. Hati-hati dengan makanan haram. Apa kata Allah? Innalladzina yaquluna amwalal yatama dzulman. Orang-orang yang memakan harta dengan cara zalim, sebetulnya dia sedang memakan bara api neraka. Enak sih makan madu, tapi hasil korupsi neraka itu di perutnya. Hasil maling, hasil riba, neraka di perutnya. Naudzubillah. Kemudian, tuh kullu jasad, lihat kata Nabi, kullu jasadin, baik jasad ente maupun anak-anak antum. Kullu jasadin, setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, maka neraka lebih utama bagi daging itu. Ya. Kullu jasadin nabata min suhtin, setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, maka neraka lebih utama baginya. Makanya Pak, lu lihat Nabi, Pak, begitu waroknya Nabi. Nabi pernah melihat satu korma di jalan. Pak, kaidahnya ada uang 1.000 di jalan tol, halal nggak? Ada uang 1.000 di jalan tol, halal nggak? Halal. Karena itu sesuatu yang remeh, tidak mungkin ada orang bolak-balik di jalan tol mana. Nyari uang lupa 1.000 di mana tadi? Tidak ada. Halal. Tapi Nabi lihat, Nabi tidak makan uang itu. Ya karena kata Nabi, aku takut ini. Nabi menemukan satu korma di jalan. Kata Nabi, aduh, andai kata ini aku tidak takut ini korma sodako, aku makan. Saking waroknya Nabi SAW. Terakhir saya tutup dengan kisahnya Abu Bakar. Abu Bakar, Pak. Ya. Abu Bakar Siddiq satu saat beliau diberikan makanan oleh siapa? Diberikan makanan oleh pembantunya. Lalu Abu Bakar biasa nanya dulu dari mana ini? Ini enggak nanya, dimakan sama Abu Bakar. Setelah makan baru ditanya, "Analah kahada, dari mana ini?" Aduh, Abu Bakar. Ya, dulu aku di masa jahiliyah pernah jadi dukun, kata hamba saya. Pernah ngedukun. Lalu aku dapat upah. Nah, itu tuh hasil upahnya. Waduh. Kata Abu Bakar, celaka kau. Berarti engkau, ya, kata Abu Bakar, berarti engkau, ya, telah memasukkan kepada mulutku sesuatu yang haram. Maka Abu Bakar memasukkan telunjuknya, dikorek, supaya keluar makanan itu, tidak keluar juga. Lalu kata dia, wahai Abu Bakar, tidak keluar kecuali kau isi dengan air. Maka diisi oleh Abu Bakar perutnya dengan air, diisi, akhirnya muntah juga. Andai kata, lalu kata Abu Bakar, demi Allah, semua ini aku lakukan. Lihat, semua ini karena makanan yang aku suap tadi, andai kata, ya,
kecuali dengan nyawaku niscaya akan aku keluarkan. Andai kata makanan ini tidak keluar kecuali dengan keluar nyawaku, aku berani mengeluarkan nyawaku. Yang penting makanan haram ini keluar dari mulut atau perutku. Inilah kawan, ya, pentingnya kita memakan makanan yang halal. Nah, itulah barangkali kajian kita. Mohon maaf nih ngomongnya cepat, nggak tahu nih tertangkap apa enggak. Ya, siapa yang mau slide-nya gratis, ya silakan nanti ke panitia. Ya, intinya bahwa alhamdulillah, satu, kita bercita-cita mencetak generasi Robbani. Kemudian Pak, ada 5 faktor tadi. 6. Mungkin saya boleh tanya aja dulu atau mereka tanya? Terus satu. Itu saja barangkali, ya kajian kita di hari ini. Maaf saya bicara cepat karena materinya cukup panjang sebetulnya dan waktu yang diberikan cukup pendek. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah, ini tema yang sangat menarik dan pembahasannya juga cukup menarik disampaikan oleh beliau tadi. Dan mengingat waktu juga ya yang sudah kita schedulekan. Sebenarnya kita pengen yang lebih lama Ustaz ya. Karena keterbatasan waktu, maka kami akan buka 2 termin penanya gitu ya. Silahkan, yang pertama silahkan, ada Bu atau Bapak yang mau bertanya? Ada? Kami kasih mic nanti dari sini. Oh ya, di belakang. Ya, Masya Allah. Silakan Pak. Maju aja Pak, maju Pak. Silakan Pak, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Kalau Ana mungkin lebih mungkin tips ringkas Ustaz ya, bagaimana kiat kan kita sudah tahu faktor-faktornya tadi dijelaskan oleh Ustaz. Nah, cara menggapai ke sana itu Ustaz, secara ringkas mungkin cara menggapai ke generasi yang Robbani, misalnya misalnya kita menyamakan misi dulu kan. Kalau anak keluarga baru nih Ustaz ya, maksudnya baru punya 2 anak gitu kan. Nah, kadang mungkin sama istri mungkin visinya atau cara berpandangnya gitu Ustaz, kurang ada perselisihan misalnya gitu ya. Nah, bagaimana kita menyatukan visi gitu Ustaz, agar menuju tadi itu di samping faktor-faktor yang sudah Ustaz sampaikan. Baik. Secara ringkas saja Ustaz. Ya, Baik, pertanyaan yang sangat baik. Karena bagus pertanyaannya, dikasih hadiah nih. Iya, sini Ustaz. Masya Allah. Ini antum tanya, jawabannya ada di sini. Antum baca nanti ya. Ini ada door prize buat penanya pertama ya. Ini Golden West ini dikarang oleh beliau Ustaz Zainal Abidin. Baik. Ya, ini kayaknya kurang jelas nih ya. Oh ya, ini betul Pak. Maaf ya. Na'udzubillah. Ada 2 keluarga. Ada tiga bentuk keluarga atau sifat keluarga ya. Ada keluarga yang subhanallah suami istri betul-betul bekerja sama. Ya. Menyatukan visi, misi, dan mereka bekerja sama, bekerja keras. Saling topang mentah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ada keluarga suaminya begini, ya istrinya ingin begini. Bahkan ada keluarga yang dahsyat, naudzubillah, buruknya cerai. Ini terburuk Pak. Maaf, naudzubillah, maaf ya, usahakan jangan pernah ada cerita cerai dalam rumah tangga. Antum zalim. Ya, semoga Allah jaga kita ya. Saya pun tidak bisa mengamankan diri saya. Artinya kecuali dengan taufik dari Allah. Ketika cerai Anda zalim. Ya. Walaupun terkadang cerai itu solusi, tapi solusi yang
Paling terakhir, tidak ada lagi jalan. Tapi ingat, apalagi ketika Anda punya anak, sudah punya anak, gadis, atau remaja, atau insya Allah anak-anak usia SD, SMP, Anda menjadi penyebab kerusakan mereka. Maka jangan ada cerai-perceraian. Usahakan. Ya. Jangan ada perceraian di rumah tangga kita. Kemudian, ada rumah tangga, orang tuanya, ayahnya ingin jadi dokter, ibunya ingin jadi kiai. Gimana tuh Pak? Maka di sini pertama perlu ada kesatuan tujuan. Tujuan yang paling utama Pak, enggak dokter, enggak kiai. Tujuan yang paling utama enggak dokter, enggak kiai. Apa? Kita cetak anak kita menjadi anak soleh. Anak yang soleh. Kalaupun jadi dokter yang soleh. Kiai, emang ada ustaz kiai nggak soleh? Loba, seueur. Banyak. Kiai yang soleh, ulama yang soleh. Nah, itu yang pertama, yang harus disatukan dulu. Jadikan kiai yang kalau dia menjadi tujuan utama kita, bagaimana mencetak anak soleh. Jadi cita-cita itu jangan sekadar cita-cita dunia, dokter, nanti jadi pilot, nanti jadi kiai, nanti jadi guru. Lah. Persatukan dulu satu tujuan yang paling utama. Apa Umi? Kita cetak anak kita menjadi anak saleh. Generasi Rabbani, generasi saleh. Lalu nanti setelah itu, lihat kecenderungan anaknya. Ya terkadang anak ini Masya Allah ketika belajar agama, Masya Allah, nangkapnya begitu cepat. Tapi suruh matematik, mudeng Pak. Ya, suruh IPA, aduh mumet. Apalagi fisika, aduh katanya. Sudah arahkan. Jangan dipaksakan. Kemudian ada atau sebaliknya, ya Allah suruh ngapal hadis, nangis dia. Enggak hafal-hafal, suruh ngapal Quran, enggak masuk-masuk. Tapi kalau suruh ngitung, wah Allah ngitung barang ibunya tuh di warung, wah dia hitung semuanya. Matematiknya Masya Allah. Ya sudah arahkan. Ya, maka kita perlu mengarahkan anak kita sesuai dengan kecenderungannya. Jangan dipaksakan. Ya, namun tentu saja tadi standar utama, standar asas bagaimana siapapun dia ahli matematik, dokter apa yang penting dia soleh. Ini penting. Soleh, berbakti, takwa kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya dan bakti kepada orang tuanya. Itu yang akan menjadi dan itulah generasi Rabbani. Maaf ya Pak ya, jangan berpikir picik. Arti berarti generasi Rabbani ini berarti harus jadi ulama Ustaz. Enggak mesti. Generasi Rabbani apakah harus jadi ulama saja? Tidak mesti. Harus jadi ustaz, kiai, dai. Lah. Jadi dokter, tapi dia generasi Rabbani. Ya. Jadi pengusaha, tapi dia generasi Rabbani, pengusaha yang hebat, yang saleh. Masya Allah, jadikan usahanya sebagai ajang membela agama Allah. Dan dia pun taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia pun taat kepada orang tuanya. Masya Allah. Ya, maka ya itu ada disatukan tujuan utama anak yang saleh. Apalagi ketika suami istri, Masya Allah, sepakat. Ya, sudah kita jadikan dia bulan. Yang pertama jadikan kiai. Yang kedua jadikan apa Pak? Pengusaha. Sepakat. Ya sudah diingat. Tapi ingat tujuan utama. Jadikan dulu juga mereka sebelumnya menjadi generasi yang saleh, taat kepada Allah dan Rasulnya dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah. Baik, jazakallahu khairan. Ustaz sudah memberikan jawaban tadi, Masya Allah ya. Jadi cara mencetak generasi Rabbani tadi juga sudah dijelaskan dan juga bagaimana cara menggapai ya keluarga yang generasi Rabbani ya. Tentunya tadi sudah dikupas tuntas oleh beliau Ustaz Fakhruddin Nu'man LC. Mungkin ada lagi yang bertanya, ibu-ibu. Oh ibu itu yang oke. Sepakai ini aja nggak apa-apa ibu. Terdengar sama yang lain. Sampai. Kertas ya. Baik. Ada lagi yang pakai kertas? Ibu bawa sini sekalian ya. Oh mau langsung? Ya. Silakan maju. Oh adiknya Ustaz. Ya. Bagus, silakan.
Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Jena dari Bogor. Masya Allah, Masya Allah. Saya mau nanya, kalau saya masuk pesantren, bagaimana cara saya agar tetap berakhlak baik ketika teman-teman saya misalnya berakhlak buruk. Baik, Berakhlak buruk baik, gitu. baik. Ya, Ya. udah itu aja. Assalamualaikum. Bisa. Masya Allah. Ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Siapa namanya? Siapa tadi? Baik, ya. Ya, Sena. bagaimana Ustadz? Cina. Masya Cina. Allah. Kita doakan Fadal, semoga Ustaz. menjadi anak yang salehah, insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, ini pertanyaan dari seorang sosok yang insya Allah sudah baik dan ingin istiqomah di atas kebaikan. Dan ada kekhawatiran terjadi perubahan. Ini sudah selesai, sudah. Ya, itu sudah sebagai satu poin apresiasi yang baik. Ya, sudah baik dan ingin terus baik dan ada kekhawatiran tidak baik. Nah, tinggal bagaimana menjaganya. Ya, lihat doa tadi. Waj'alna lil muttaqina imama. Itu progres kita nih, Pak. Ini progres kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Ya Allah, jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Nah, muslim yang baik adalah muslim yang memberikan pengaruh dan contoh yang baik. Bukan muslim yang mau dipengaruhi dengan pengaruh yang buruk. Ya. Maka seorang adik nanti yang tanya tadi, pertama, berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, supaya ditetapkan. Berdoa. Ya. Yang kedua, istiqomah. Ya. Terus istiqomah di atas kebaikan akhlak. Yang ketiga nih, jangan pernah mau dipengaruhi orang di atas keburukan. Kalau bisa, kita yang menjadi pionir kebaikan untuk mereka. Kita yang harus mencontohkan. Ya, menjadi uswatun hasanah, menjadi qudwah. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami imam. Imam itu apa, Pak? Imam itu diikuti apa mengikuti? Oi. Imam itu diikuti. Di atas apa? Di atas ketakwaan, kesolehan. Maka mutiara tetap mutiara walaupun adanya di celomberan. Ya, mutiara tetap mutiara walaupun adanya dalam celomberan. Maksudnya apa? Dia tidak perlu dipengaruhi oleh siapapun. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini penting bagi kita semuanya. Ya, karena kita ini mau tidak mau terkadang ya lingkungan yang membuat kita berubah. Lingkungan kerja, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Maka jadilah manusia mutiara yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Ya, kata Nabi, la takun imma'ah. Kata Nabi, jangan jadi orang imma'ah. Imma'ah itu apa? Idza sholahan nasu sholaha, wa idza fasadanu fasada. Kalau dia di tengah orang soleh, dia ikut soleh. Tapi kalau dia di tengah orang rusak, dia juga ikut rusak. Jangan. Kita harus punya prinsip hidup. Bahwasanya aku harus menjadi yang terbaik dan aku harus bisa memberikan contoh yang terbaik bagi teman-temanku, ya. Semoga bisa dipahami. Nah. Oh ya. Sini. Ini ada. Silakan untuk Ini maju. siapa namanya? Tadi yang bertanya, adik tadi. Silakan. Ini kamu umurnya berapa? Yang hijau bagus nih. Kalau kau jantan ceraikan aku. Oh jangan ini. Ini ajalah. Ya, sini. Adik. Barakallahu fiik. Ya, gimana? Dari Anda lagi pacaran? Apa masih ada? Ya. Baik. Tipe-tipe karakter masing-masing orang tua dan mendidik pasti berbeda-beda. Kalau bagaimana karakter orang tua yang baik dalam mendidik anak dan bagaimana dengan memikirkan orang tua yang mendidik anaknya dengan homeschooling. Mohon penjelasannya. Nah, Pak Bu tadi. Saya sudah jelaskan tadi ya. Maaf ya.
orang tua harus, Pak, kalau kita aja sesama tetangga harus ta'awun. Apalagi orang tua harus ta'awun. Harus kerjasama yang baik. Jangan mementingkan egonya, ya. Maka dengan asas musyawarah. Lalu istikharah. Musyawarah, anak kita ini mau dijadiin apa nih? Lalu istikharah. Musyawarah, anak kita ini mau sekolah kemana nih? Lalu istikharah. Tapi saya bilang tadi, standar awal yang tidak boleh dilupakan oleh orang tua. Betul, cita-cita jadi dokter, jadi pengusaha, boleh, tidak dilarang. Tapi, ya, harus bersepakat kita jadikan anak kita soleh. Maka kalau sudah soleh, apapun dia jadinya nanti, insya Allah akan menjadi generasi Rabbani. Karena inti daripada generasi Rabbani adalah generasi yang soleh. Generasi yang soleh. Maka di sini ya perlu nanti musyawarah, asas musyawarah, kesepakatan, lalu istikharah kepada Allah, ya. Lalu atau bila perlu terus dia ya tidak ada kesepakatan, ya sudah, ambil orang yang berakal di antara mereka, ustadznya atau misalkan gurunya atau penasehatnya, ajak mereka musyawarah, ustadz kami punya perselisihan nih, suami ingin jadi ini, istri ingin jadi itu misalkan, maka minta nasihat kepada gurunya, minta nasihat kepada orang tuanya, minta nasihat kepada orang-orang yang bijak di antara mereka, agar bisa menyatukan itu. Karena kalau nanti masing-masing kokoh, ya, yang satu ingin jadi kiai, yang satu ingin jadi dokter, kokoh, enggak, udah cerai aja, waduh, lah, ya, maka di sini perlu musyawarah, ya perlu dan perlu kelegowoan, dan istikharah, dan minta musyawarah atau pendapat dari orang lain. Ini siapa yang bertanya tadi? Siapa yang bertanya ini? Ngaku yang bertanya siapa? Mau dikasih hadiah? Oh ya, sini. Barakallahu fiik. Ini dia mungkin, kalau kau jantan ceraikan aku. Jangan. Ini Pak. Ini bagus. Ya, rumah tangga satu hati, satu langkah. Nah, pas dengan pertanyaan. Ustadz, bagaimana tips bisa mendapatkan guru-guru saat rekrutmen? Kriteria mu'alim Rabbani. Yes. Yang paling pertama, Pak, harus diketahui dari mana dia ngambil ilmu. Ya. Dari mana dia ngambil ilmu? Itu penting. Dari mana dia sekolah? Oh, maaf ya, lulusan katakan Madinah, atau lulusan Libya, atau lulusan YIN Badung, atau lulusan para Madinah. Harus cek dulu lulusan mana. Ya, karena ini akan berpengaruh kepada paradigmanya, kepada pola pikirnya. Ya, aman dah, lulusannya aman dah. Mana nih? Jember, Imam Syafi'i, aman lulusannya. Lalu setelah itu adakan psikotes atau kan ada personalia kan, mungkin di kampung di yayasannya ya ada personalia kali kan, yang nanti dites satu. Ya maaf ya, kami di pondok di Riyadhus Shalihin di Pandeglang, nerima guru itu mereka ada tesnya. Hatta pertanyaan tentang pribadi. Dan yang paling penting pertanyaan tentang akidah. Ya, tentang akidah, tentang ibadah, dan ya tentang kepribadiannya. Apa motivasinya datang ke sini? Ya? Apakah motivasi ini berdakwah atau sekedar cari duit? Ditanya. Ya, ditanya. Maka perlu ada psikotes, di pertanyaan ya, tentang kepribadiannya, tentang agamanya, tentang tujuannya apa datang ke sini. Yang ketiga, sangat penting juga bila memungkinkan bertanya kepada orang-orang yang mengenalnya. Tabayun. Katakan antum mau menerima Pak Ahmad atau Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad nih punya teman namanya Ustadz Khalid. Tanya tuh Pak Ustadz Khalid. Ya, Ustadz apa nih?
ya ada guru daftar ke pondok ana namanya Ahmad. Seperti kemarin, maaf ya, ada satu pesantren ya mau nerima guru lalu telepon saya. Ustaz, ada Ustaz Fulan mau masuk ke pesantren kami. Gimana Ustaz? Saya bilang, jangan, bahaya Ustaz itu. Dia tanya dulu. Ya, dia tanya dulu. Ini juga penting. Ya, sebagai cara atau jalan untuk bisa memilih ustadz yang baik. Ya, guru yang baik. Walaupun memang, subhanallah ya, memang ini salah satu fenomena yang cukup terkadang rekrutmen untuk pondok pesantren sunnah ini memang cukup sulit terkadang. Karena pondok sunnah banyak, sementara SDM-nya ya sedikit. Maka ya perlu hati-hati di sini. Ya, jangan sampai kita sembarang memilih guru. Ya, perlu ada cek and recheck, pertanyaan, perlu tahu dari mana dia lulus, ya dan sebagainya. Nah, siapa yang bertanya nih? Iya, maju silakan. Perlukah hizbiyah dalam dakwah? Nah, ini penting nih. Ya. Baik. Baik Pak, saya aja yang nanya sekarang. Antum mau nanya? Oke. Cukup ya? Antum mau nanya apa mau ditanya? Saya tanya. Mau ditanya, mau nanya? Mau nanya. Silakan. 5 SD ya. Pertanyaan bagus. Ya. Ustaz, anak-anak sudah SMA Pak, mau lulus SD. Ya, ada perselisihan sedikit antara istri dan suami. Ya, masuk pondok ini SMP apa SMA? Sebetulnya di sini kembali tadi. Pertama ada musyawarah ya. Asas musyawarah. Sehingga saya tidak mengatakan istri atau Anda yang diikuti. Yang kedua, juga melihat kecenderungan anak. Ya. Kecenderungan anak ini mau nggak pesantren? Ya. Kuat nggak anak kita ini dengan karakternya, dengan sifatnya, kan kita tahu karakter anak kita dari kecil. Karena Mbak, ini juga tidak mutlak ya. Ada anak, ya Allah kita orang tua semangat pesantren, anaknya sama sekali nggak mau pesantren. Sebulan kabur Pak. Makanya, terus gimana dong Ustaz? Kalau anak pengen pesantren cuma anak mau pesantren, maka ada mukadimahnya. Ya, banyak mukadimahnya. Antum ceritakan tentang kisah-kisah para ulama. Ya. Lalu antum bawa ke pesantren-pesantren, keliling tuh lihat anak. Pesantren itu nggak mesti harus buruk. Masya Allah, lihat sahabat-sahabatmu itu. Ya, dikondisikan untuk dia senang dengan pesantren. Karena memang saya bilang tadi memang sekarang ini maaf, boarding school atau pesantren salah satu solusi perbaikan lingkungan anak didik kita. Ya, maka itu kemudian kita minta musyawarah tadi. Namun barangkali secara umum kalau ditanya, Ustadz, yang baik dari SMP apa dari SMA? Secara umum yang baik dari mulai SMP. SD saya tidak merekomendasi pribadi ya untuk anak jauh dari orang tua. Karena di saat itu masih butuh kasih sayang lebih dan kehangatan itu asuhan orang tua. SD. Makanya maaf kami di Riyadhus Shalihin tidak buka SD kecuali bolak-balik. Riyadhus Shalihin sekarang sudah mulai ada PAUD dari SD, SMP dan ada pembekalan dai dan mohon doanya. Insyaallah ini kami sedang perizinan 4 tahun ke depan ya akan ada sekolah tinggi di Pandeglang. Ya, sekolah tinggi Riyadhus Shalihin dengan rektornya ketua sekolahnya adalah Dr. Abdullah Rai. Ya, Dr. Abdullah Rai yang dari Madinah, kebetulan beliau ipar ana ya, ada ipar. Nah, maka kalau ditanya mana yang lebih utama Ustaz, dari SD apa SMP? Dari SMP apa SMA? SMP. Ya, dari mulai SMP. Itu pembentukannya lebih mudah. Karena SMP sudah mulai balik.
SMA maksudnya. Masuk kelas 1 SMA sudah mulai balik. Terkadang sudah kenal cewek, sudah kenal apalagi sekarang alat-alat komunikasi yang ya Allah ya. Dan terkadang sudah terkontaminasi dengan lingkungan. Maka sangat bagus kalau anak itu pesantren dari mulai SMP. Namun tentu saja ini tadi ada mukadimahnya. Dari mulai mukadimah berdoa kepada Allah, musyawarah, ya kemudian dan sebagainya. Ya jangan sampai juga gara-gara ribut anak ke pesantren atau tidak, jadi antum jadi ribut sama istri. Jangan juga. Ya, tapi saling musyawarah dan istikharah dan meminta nasihat. Nah, saya tanya ya. Baik, yang bisa jawab kasih judulnya bagus nih. Kalau kau jantan ceraikan aku, mantap. Isinya tentang poligami kayaknya nih. Baik, ikhwan. Nah, ringkas saja. Sebutkan 5 faktor yang bisa dengan itu kita mudah mendapatkan generasi robani. Masya Allah. Jangan nyontek antum. Mana itu aja? Ayo. 5 faktor. Sebentar. Siapa dari mana? Istri berapa, anak berapa? Ya, Assalamualaikum. Saya Ari dari Lubang Buaya. Hah? Dari Lubang Buaya. Lubang Buaya, Mas. Ya, Jakarta Timur. Dengan istri dan anak. Anak berapa? Anak 3. Masya Alhamdulillah yang di bawah 1. Masya Allah. Betul. Ya. Tadi 5 faktor untuk mencetak generasi Rabbani. 1. Yang pertama, orang tua yang soleh. Orang tua yang saleh. Yang Kedua, lingkungan yang lingkungan yang baik. Oke. Yang ketiga, guru yang ilmu. Nah. Ilmu yang sahih. Ilmu yang sahih. Apa ilmu yang sahih? Quran, sunnah, dan pemahaman para salafus saleh. Yang ketiga, yang keempat, guru yang sahih. Guru yang rabbani. Ahlus sunnah. Nah, Ahlus sunnah. yang terakhir, makanan yang halal. kasih makanan yang halal. Barakallahu fiikum. Nah, bila kau ceraikan aku ini. Barakallahu fiikum. Iya, insyaallah. Cukup akhir. Iya. Baik, saya kira demikian pembahasan tentang membentuk generasi Rabbani dan cukup menarik sekali dipaparkan oleh beliau. Mudah-mudahan dengan ilmu yang tadi disampaikan, pemaparan dari beliau bisa diambil hikmah ataupun faedahnya dari kita semuanya. Baik, mengingat waktu juga sudah pukul 11 lebih ya. Kita akhiri saja kajian kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari pembawa acara atau moderator, bila ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Pengumuman